Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu ingin menanyakan, ada satu buku yang sekarang ini menjadi bestseller Bu ya, ditulis oleh seorang penulis dari Turki yang menceritakan tentang wanita-wanita mulia, Sayyidah Maryam, 4 wanita mulia, Sayyidah Maryam, Sayyidah Asiyah, Sayyidah Khadijah dan Sayyidah Fatimah. Tapi penulisan sedikit buku ini agak berbeda dari biasanya buku-buku sejarah yang lain Bu ya. Karena di sini penulis membuat satu tokoh fiksi yang dimasukkan dalam cerita tersebut, lalu ada kesan seakan-akan kita itu membaca buku sejarah itu kita mendengar langsung dari tokoh fiksi yang dibuat oleh penulis Bu ya. Jadi supaya orang ikut merasakan dari apa yang dilihat oleh tokoh fiksi tersebut gitu Bu ya. Yang kedua, terus dia juga menulis satu buku tentang Sayyidah Aisyah dan menggambarkan tokoh, dan dalam penulisan buku tersebut Bu ya, membahasakan Sayyidah Aisyah itu dengan bahasa aku. Jadi dia ingin menceritakan seakan-akan kisah sejarah ini adalah dari apa yang dari Sayyidah Aisyah sebagai tokoh utama itu, jadi membahasakan bahasa aku. Jadi Sayyidah Aisyah seperti menceritakan tentang dirinya sendiri Bu ya. Nah, penulisan buku sejarah seperti itu apakah diperkenankan, dan kalau kita membacanya juga apakah dibolehkan Bu ya? Di dalam penulisan, dalam Islam ada rambu-rambu dalam menulis. Rambu-rambunya sangat jelas. In kunta mukhbiran fa anta sadikun. Wa in kunta mudda'iyan fa bil bayyinati. Ini rambu dalam menulis. Kalau kita memberikan sesuatu berita, maka harus jujur benar. Enggak boleh berbohong. Ini yang enggak ada di dalam metode penulisan di luar Islam. Penulisan di luar Islam yang penting ada referensinya. Bohong enggak bohong, yang penting saya tidak berbohong, ada referensinya. Kalau kita enggak, lihat. Ilmu diambil dari orang yang benar. Orang yang benar kalau sudah tertuduh dengan kebohongannya enggak bisa diambil bukunya, ilmunya. Khususnya berkenaan dengan para sahabat Nabi, ada hubungannya dengan hadis Nabi nanti. Maka di sini ada, kalau engkau memberikan berita, jujur benar, jangan berbohong. Apakah benar Siti Aisyah ngomong seperti itu? Ayo, dari mana sumbermu? Kalau tidak berbohong atas nama sahabat Nabi SAW, nggak boleh. Biarpun untuk kebaikan, nggak boleh kita berbohong. Baik. Kalau kita mengaku, maka kita perlu saksi. Baik, kita berita saja. Sehingga pemindahan ilmu dalam Islam ada namanya kejujuran. Penulisan sejarah. Bahkan banyak seperti Ibnu Katsir sendiri dalam menulis sejarah, semampu beliau untuk menyeleksi yang terbaik. Pun pada akhirnya pun juga banyak, beliau akui sendiri kemasukan hal-hal yang saya ambil dari berita, ternyata itu tidak benar. Karena beliau mendengar berita, dibukukan dulu. Maka yang akan membenarkan nanti adalah orang yang membaca setelahnya disesuaikan dengan syariat. Ada Quran dan hadis Nabi SAW. Maka setiap omongan Siti Aisyah misalnya, yang bertentangan dengan hadis Nabi, nggak mungkin. Karena kalau ada, pasti dibetulkan oleh Rasulullah SAW. Seperti itu. Jadi ada rambu-rambunya di sini. Maka yang berhati-hati saja, sangat mungkin sehati-hati. Orang hebat seperti siapa? Ibnu Katsir saja. Dalam Bidayah Nihayahnya beliau juga menyerahkan tentang penulisan, tentang khilaf antara sahabat dan sebagainya. Kemudian itu beliau, ada sesuatu yang masuk di buku tersebut, sesuatu yang seharusnya tidak boleh dimasukkan. Tapi beliau tidak dengan sengaja dan sudah diseleksi. Yang sudah seleksi sealim beliau saja, bisa kemasukan berita-berita yang tidak benar, bagaimana yang dari awalnya memang kita akan membuat sebuah kisah di dalamnya ada tokoh fiksinya. Yang bisa saja akan masukkan berita-berita yang asal-asal karena. Maka kami himbau jika kita ingin kembali membaca sejarah Nabi, harus dikembalikan pada sejarah-sejarah yang sudah mu'tamadah. Selama ini sudah dipercaya dari sejarah baginda Nabi SAW. Ada sejarah Nabi, di dalamnya ada Siti Aisyah juga. Atau yang ditulis oleh para ulama-ulama yang mereka mempunyai, seperti kalau bicara tentang istri Nabi, ada Syekh Mutawalli Sya'ri punya Zaujatun Nabi. Atau Baitun Nubuwah. Ada macam-macam buku yang ditulis para ulama. Ini yang hendaknya kita baca. Kemudian di sisi lain, kalau sudah kita biasa dengan sebuah sejarah yang dikemas dalam bentuk novel semacam itu, akhirnya
kita samakan secara otomatis kita membaca dengan perasaan kok. Akhirnya sudah kayak novel, ini tokohnya fiksi, novel khayal semua, sehingga akhirnya ditepis bahasanya itu adalah seolah-olah Siti Aisyah juga fiksi, kebaikan Aisyah fiksi. Mending kalau Anda ingin buat tokoh fiksi, di dalamnya ada tokoh mulia, jangan membuat tokoh sama sekali. Anda buat tokoh siapa? Abul Khair namanya atau siapa? Orang baik misalnya, siapa begitu? Anda buat cerita yang indah, menukil perkataan Sayyidah Aisyah, oke, yang semacam itu. Jadi dari sini kami himbau agar Anda pilah dan pilih, karena urusannya ke belakang nanti. Kita akan meyakini yang kita baca itu ilmu atau bukan. Jika kita ambil ilmu dari tempatnya adalah benar, akan tapi kalau sudah seorang penulis yang tidak diberi latar belakang agama yang benar, dia niatnya baik. Tidak bisa kita pungkiri, mungkin dia ingin menghadirkan kisah Sayyidah Aisyah atau kisah Sayyidah Khadijah Kubra, Sayyidah Maryam dengan kisah yang lebih indah lagi. Dia maksudnya baik, akan tapi kita harus punya rambu-rambu. Jangan-jangan kita menyimpulkan novel. Bahasanya jadi berubah, novel Siti Aisyah, novel Siti Khadijah. Akhirnya apa? Kita mana yang benar, mana yang cerita sesungguhnya, mana yang cerita dibuat-buat. Hati-hati. Jadi kami himbau agar tetap waspada dalam hal ini. Kami tidak bisa komentar pasti seperti apa sih bentuknya. Kalau sudah kita membaca bukunya, mungkin kita bisa melihat. Sekarang membaca buku sejarah dengan nukil riwayat, sehingga penulis sejarah pada zaman dahulu itu tidak langsung cerita begitu, langsung saya meriwayatkan ini dari ini bahasanya begini. Saya berarti ini dari begini. Perlu pembuktian kalau itu benar dalam menukil riwayat. Bukan sekedar langsung cerita begitu. Baru setelah itu, dari sirah-sirah itu, diulas lagi oleh orang setelahnya, muncullah sirah-sirah yang saat ini seperti ditulis oleh Dr. Muhammad Said Ramadan Al-Buti. Itu adalah titel tamhis, diambil dari buku sejarah sirah yang itu menjadi sebuah buku sejarah yang indah, dimasukkan urusan fikih, tapi tidak ada nisbat yang dusta. Kalau qalat Sayyidah Aisyah, nukilnya di mana? Qalat Sayyidah Khadijah di mana? Berkata Rasulullah di mana? Harus begitu. Bukan fiksi, bukan dimasukkan dalam wilayah fiksi. Jadi himbauan kami adalah waspada dan hati-hati. Kami tidak bisa memastikan boleh atau tidaknya karena tidak tahu seperti apa sih bentuknya. Yang jelas, kalau kita membuat tokoh fiksi digabungkan dengan tokoh nyata, maka yang dikhawatirkan adalah tokoh nyatanya akan menjadi kabur sehingga apa? Semuanya dianggap fiksi, atau sebaliknya fiksi sendiri dianggap sebagai sebuah kenyataan sehingga apa? Menjadi bermasalah sehingga menokohkan sesuatu yang tidak ada. Dua-duanya adalah tidak baik. Ini saja, semoga Allah menjaga kita semuanya dan bisa memilih. Semoga Allah memilihkan kita bacaan yang terbaik. Semoga Allah memilihkan untuk kita guru yang terbaik. Semoga Allah memilihkan kita sahabat yang baik. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam.